tebal. Apa strategi pengelolaan agar kebersihan dan kelestarian sumber tetap terjaga? Nah, mulai masalah kebersihan, kami ada 16 staf di sini, dan untuk mereka sudah dikenalkan SOP, standar operasional prosedur. Dia sudah mengerti apa yang dibersihkan. Terus waktunya kapan pembersihannya, yang jelas seminggu 2 kali, Senin sama Jumat. Jadi kita menjaga kebersihannya kolam sama sumber ini. Apakah ada aturan khusus yang harus dipatuhi pengunjung saat berada di sini? Ya, ada. Tentunya seperti dari Dinas Peternakan dan Perikanan, seperti itu ada. Perdanya ada, perdesnya ada. Sudah pada waktu perdes loket wisata kan ada pungutan, ada perdes pungutannya, perdes parkirnya juga ada. Selain menikmati sumber air, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan di sini, misalnya seperti camping, kuliner, atau acara budaya? Betul. Saya perkenalkan Pak Mainanto sebagai manajer. Silahkan untuk menjelaskan masalah tersebut. Iya, oke. Terima kasih. Di tempat ini juga disediakan camp. Jadi ada dari pendidikan atau instansi lain ini mengadakan camp di sini. Kemudian selanjutnya juga masalah kuliner ini juga diadakan, ya. Kemudian juga ada kegiatan outbound yang terjadi di sini. Dan masalah budaya ini juga, ini ada salah satu pementasan, kemudian juga gebiar seni yang diadakan di SWC, karena di sana juga dipersiapkan untuk panggung seperti itu. Ya. Harapan Bapak ke depannya untuk pengembangan Sugih Waras ini seperti apa? Pengembangan yang kami harapkan, yang jelas sudah kami lakukan, tapi masih terkendala dengan biaya. Karena sesuai dengan tema kita di Jawa Timur, Jer Basuki Mowo Bio. Rata-rata pengunjung per hari atau per bulan itu kira-kira berapa? Sekitar sampai hari ini itu per bulannya rata-rata di sekitar 700 sampai 1000 orang. Untuk tiket masuknya itu harganya berapa? Harga kita ada 2. Kalau weekday untuk dewasa 5.000, dan untuk weekend Sabtu Minggu itu 10.000. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana peran pemerintahan desa atau daerah dalam mendukung pengembangan wisata ini? Ya, peran pemerintah itu sangat antusias sekali untuk membantu kita supaya sumber Sugih Waras itu bisa dikenal masyarakat luas. Terus dari Dinas Pariwisata sendiri juga support, dari DPMD juga support. Kita sudah menjadi desa wisata itu sejak tahun 22. Ya, baik Bapak, mungkin sudah segini saja untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya, terima kasih. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu namanya Ibu dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Siti Agustin dari Ringin-Sari. Dan Mbaknya? Dan saya Marvila Eka Ardiansari, saya berasal dari Desa Ringin-Sari juga. Pertanyaan pertama, apa
sih yang membuat Ibu dan Mbaknya tertarik untuk datang ke Sumber Suki Waras? Gimana ya, suasananya itu sejuk, nyaman, untuk anak-anak juga nyaman. Kira-kira sudah berapa kali berkunjung ke sini? Berapa kali ya, setiap hari Minggu kan mesti ada acara hiburannya, jadi anak-anak bisa menyantai di sini. Apa kesan pertama ketika melihat Sumber Suki Waras? Kesan pertamanya itu gimana ya, asik, tempatnya itu asik ya, buat anak-anak juga happy, buat renang nyaman. Apa ya, tempatnya itu juga nyaman kelihatannya. Menurut Ibu dan Mbaknya nih, fasilitas yang ada di Sumber Suki Waras ini sudah memadai atau perlu ditambahi? Fasilitasnya kayaknya ada yang kurang, tapi apa ya, dari kebersihan ada sedikit air yang kan belum ada yang bersihkan ya dari dedauan itu. Terus untuk mainan anak-anak kan juga belum komplit. Terus untuk tempat orang berdagang itu kan sebenarnya ditata yang rajin, yang rapi, gimana kan buat pengunjung itu nyamannya gimana. Ini pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu dan Mbaknya ini terhadap pengelolaan tempat wisata ini? Harapannya semoga di Sumber Suki Waras ini semakin maju, semakin meningkat, pengunjungnya lebih baik, lebih bagus, lebih banyak. Kan dari mana-mana sudah banyak yang mengunjungi di sini, alhamdulillah. Kalau harapan dari Mbaknya gimana? Kalau aku sendiri, mungkin kalau malam hari kan kebanyakan anak muda buat nongkrong ya, dikasih lampu-lampu buat penerangan lebih banyak lagi bisa juga. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Mbaknya atas kesempatannya hari ini. Sama-sama. Tidak terasa ya, pertualangan kita hari ini harus berakhir. Semoga perjalanan kita hari ini bisa memberikan semangat baru untuk kalian semua. Dan tempat ini menjadi salah satu tempat wisata yang ingin kalian kunjungi. Saya Dewi Wilujeng pamit undur diri, sampai jumpa di perjalanan panorama Dwi Pantara berikutnya. Bye-bye! Temukan ketenangan dalam lantunan lagu Islami, kisah inspiratif dan dakwah penuh cinta. Untuk hati yang rindu cahaya dan jiwa yang ingin lebih dekat padanya. Melodi Islam, merdu di telinga, menyentuh di jiwa. Saksikan Melodi Islam tayang setiap Jumat pukul 08.35 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Berita Nusantara menyajikan kumpulan berita terkini dan terhangat dari berbagai penjuru Indonesia yang dirangkum oleh tim redaksi. Selanjutnya pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Ngijo, Karangploso. Dari politik hingga hiburan, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap terinformasi. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapat